Gitu. Itu semua kita lakukan dengan bumi langit, sementara di Indonesia dilakukan dengan ilmu bumi. Gitu loh Mas. Nah kalau kita disuruh berpartisipasi kepada Indonesia, boleh nggak kita menawarkan langit? Nanti perpu. Kan gitu. Kan kena perpu. Kenapa kena perpu? Bagaimana tahu Indonesia kok anti khilafah? Terakhir ini. Saiki anti khilafah loh Mas. Kan ceritanya gini Mas, Indonesia itu ibarat kita besok pagi, kita sudah terbiasa makan soto misalnya. Tiba-tiba ada orang datang bawa rawon, mau ngerubah soto itu. Ini yang salah siapa ini Mas? Rawone apa sing nggawa rawon? Lah kok saiki rawone dielek-elek? Kok khilafah kok elek-elek? Kok kamu menganggap khilafah padha karo saiki? Ya toh? Lho khilafahnya salah apa? Sing salah sing nggawa khilafah kuwi mau yang tidak menerjemahkan khilafah sebagaimana yang seharusnya. Artinya khilafah itu bisa ditafsirkan bermacam-macam, tapi yang dibawa adalah tafsir yang sudah jadi, bahwa iki rawon. Ora entuk soto, nek soto terus ku keracunan kue. Saiki mulai kudu rawon kan ngono kuwi. Njur sing disalahke rawone. Ki Indonesia iki piye karepe? Dan pemerintah membubarkan itu atas pedoman wacananya adalah sendiri. Betul enggak, Mas? Pendapat pemerintah mengenai khilafah itu kan sama persis dengan benar enggak? Bahwa khilafah adalah mengganti Pancasila, mengganti negara NKRI menjadi negara khilafah kan gitu. Itu siapa yang punya wacana seperti itu? Yang punya wacana itu pemerintah menyetujui. Jadi bedanya apa? Pemerintah sama piye ta kowe iki? Fitiki gitu. Kan sama persis. Pendapat pemerintah mengenai khilafah dengan pendapat mengenai khilafah sama persis. Jadi siapa yang seharusnya dibubarkan? Kedua-duanya. Betul enggak, Mas? Kan itu yang terjadi. Piye ta wong Indonesia iki? Gitu loh. Nah, kalau Anda tidak paham ini, Anda nanti akan nyuntiki pelempar mau. Kan gitu. Kalau pakai istilah Mas Herman. Saya bukan tidak setuju, itu mulia luar biasa. Dan kerja keras teman-teman itu. Bikin pertemuan-pertemuan beratus-ratus kali. Sampai Jawa Barat, sampai mana, bagus. Aku senang banget. Tetapi, kalau Ma'iyah melakukan seperti itu, terus bedanya karo apa? Kan begitu. Bedanya apa? Aku ya setuju nek pancen kowe siap tenan. Setuju wae ning tenan po. Tenan po piye? Kowe iso gawe macem. Kowe duwe pasukan apa wae? Infanterinya berapa? Kavalerinya berapa? Artilerinya berapa? Pasukan pengintainya berapa? Pasukan silumannya berapa? Apa saja pekerjaan dan kemampuan? Apa Anda setingkat Denjaka atau Kopassus? Yang mana? Kalau soal gambar-gambar ini penjajahan global, Illuminatif, Freemason, segala macam, sudah kita omongkan 10 tahun yang lalu dengan layar di sini. Ya, memang begitu. Sekarang namanya perang asimetris, kayak opo, segala macam itu gambarnya lengkap sudah. Dan kita sudah LCD kan 10 tahun yang lalu, mungkin malah 15 tahun yang lalu. Ya pancen ngono kuwi kahanane kok. Terus kita mau melakukan perlawanan global terhadap mereka semua. Sopo bolomu? Wong Sohibul Haramain saja bagian dari penindasan global kok. Kan begitu. Arab Saudi sendiri bagian dari itu. Jadi teman sekalian, mari kita berpikir agak lebih realistis dalam arti daya jangkau lenenandur kuwi mau. Ya, yang disebut Mas Herman
Alah ya ming Suluk Surakarta ming wong pira ning aku nandur kautaman. Aku nandur kamulyan. Rijal. Sebenarnya 21% cukup, Mas. Mas, kalau dari 100 orang di Solo, 21 orang lulus sudah selesai, sudah cukup. Tidak usah seluruhnya. Itu pun terlalu banyak juga 21% semuanya. Bisa lebih sedikit dari itu, tidak apa-apa. Karena nanti 21-nya misalnya Anda hanya dapat 15, yang 6 itu nanti akan otomatis muncul dengan sendirinya secara alamiah. Itu. Oke, saya mohon izin ini agak masuk ke sana supaya Anda tidak bingung. Bab aku takon saiki. Anda harus punya konsep mengenai kesulitan hidup yang Anda akan hadapi. Nah, kesulitan ki apa? Bencana, apa iso kok olah dadi berkah, apa Anda akan mengalami hidup di mana Anda tidak cocok ini, tidak cocok itu, cemas ini, cemas itu. Sampai waktu yang mungkin cukup lama. Kalau Allah tidak menurunkan hujan rahmatnya. Nek tetap kaya ngene iki ya tetap ngono kuwi mengan. Anda akan mengalami itu. Anda akan sedih, Anda akan waduh kok kuwi meneh gitu kan. Waduh. 2019 kuwi meneh. Lah iya. Anda akan mengalami itu. Anda harus siap sejak sekarang. Kalau Anda stres karena itu, kalau Anda traumatik karena itu, kalau Anda paranoid karena itu, ya nandur kautamannya jadi tidak efektif. Kita tidak punya, mestinya kita tidak punya ketergantungan terhadap itu. Seluruh dunia ini bukan seperti yang kita kehendaki, Mas, berlangsungnya. Semua, seluruhnya. Gitu loh. Maka kita harus punya, kalau istilah ini kita ini dari sabilnya jelas, yaitu arah menuju ridho Allah, itu sabilnya. Kemudian ada syariatnya. Syariatnya itu ada yang negara, ada yang pakai demokrasi, ada yang pakai sosialisme, ada yang pakai keraton, kesultanan, itu syariatnya. Kemudian cara menjalani syariat itu. Nah, kita kan tidak memilih syariat yang itu. Maka cara kita menjalaninya juga mungkin agak berbeda. Tapi yang persis, yang paling jelas adalah kita ini langsung shortcut menuju Shirathul Mustaqim. Terserah bermanfaat apa tidak untuk Republik Indonesia, tapi kita langsung ke Shirathul Mustaqim. Dengan anakmu, dengan istrimu, dengan keluargamu, dan dengan teman-temanmu sesama maya. Syukur di tengah jalan sama Allah dibelokkan, sik toh kowe iki ngewangi kae lho, nyurung-nyurung truk lah. Ndak apa-apa kalau diperintah. Siap. Stamina, kita kan sudah paling latihan jagoan. Kurang piye? Endi ana wong kuat lungguh ora nguyuh 7 jam. Anda terlatih luar biasa. Kowe nek ngerti nek disebut penderitaan, kowe gelem kapan-kapan genteni aku salaman ning acara-acara kae. Ya, ngene iki ya. Kowe dari orang pertama sampai orang ke-700 ki aku kudu mesem terus. Ya ora? Kuwi wae ora mung salaman, engko ana ndekep sik, ana mencolot rene, ana sing mesti nggawa banyu, ya toh. Engko ana sing njaluk. Sekarang njaluk di double, Mas. Ngene karepe. Gitu. Saiful Wakil Gubernur Jawa Timur melihat, ya Allah kayak semono kae. Iki engko nek aku kudu melu salaman Cak Nun iki pirang jam iki. Terus ngene terus toh, ngene terus. Kenene toh gegere. Nah, Saiful memang anak yang pintar berpolitik, dia mudun melu antri. Beres toh dia. Selesai salaman pulang dia. Pinter dia. Tapi Raja Mangkunegaran Solo sabar sampai akhir, meskipun kita kasih tempat duduk untuk supaya tidak terlalu capek. Baru sekali saya pakai tempat duduk, yaitu 2-3 malam yang lalu di Pabean Bandara Juanda Surabaya di dekat situ. Itu kepeksa
cacang ora tega ngekeki aku kursi ben ora banget-banget le. Kesel mergo jan sak lapangan tumplek-blek akeh banget kaya ngono kae. Kuwi piye carane ben ora putus asa aku takon, kayak ono resep aku. Desukan cukup wono kae mboko sithik. Terus kudu mesem terus lho aku. Jane mangkel banget aku. Ya. Apa kuwi nek ora kesetiaan kepada pertumbuhan? Untung Anda semua itu dengan mudah memahami bahwa ini bukan soal kultus, ini bukan soal feodalisme, ini bukan soal orang ada yang lebih hebat dan yang tidak hebat. Tidak, ini semua hanya urusan uborampe cinta kepada Allah, dan Allah mempersyaratkan cinta kita itu adalah kemesraan-kemesraan yang bentuknya terserah Anda. Tentu saya ladeni sampai akhir. Dan itu ternyata rumusnya Mas Herman, tak pikir semula ngono kuwi ning desa kuwi. Jebul ora ning Kendiri Cinta ki yo. Ya tidak kalah parah dalam tanda petik. Wah, kowe etok gaya-gaya modern kayak rambutnya salon kayak ning yo wantri salaman kaya ngono dan nangis. Begitu mes setengah meter metekan aku langsung nah aku sing ngerti atine. Terus ana sing tak penek kene, ana sing tak tablek, ana sing tak nyet-nyet ngene dodone, ning ora wedok. Wedok aku membatasi diri ngene iki. Teman sekalian ya. Itu semua apa? Efektivitasnya apa? Apa terus aku menjadi pemimpin lah ya ora. Saya tidak lantas menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pamrih-pamrih semacam itu. Sombong juga tidak boleh, minder juga tidak boleh. Kita semua stabil dan seimbang. Ini semua kemesraan dengan Tuhan. Kemesraan dengan sesama manusia. Tuhan tidak akan mencintaimu kalau engkau tidak mencintai sesama manusia. Kan begitu. Maaf ya teman-teman dari Papua ya mendengarkan yang enggak-enggak ini ya. Ya mudah-mudahan kita suatu hari di Papua bisa ada begini-begini juga ya toh. Untuk Anda ketahui ya, saya terakhir ke Papua itu ke Jayapura Mas. Untuk satu acara yang ngundang adalah organisasi pemuda Katolik di Jayapura. Nah, saya datang sana sama Mas Toto. Jadi yang ngundang saya, acaranya maulidan Mas. Coba piye gue. Acaranya maulid Nabi tapi panitianya pemuda Katolik piye kalah tau gue. Kayak Pak Muzamil ini punya santri dari Kolose de Brito. 10 orang 14 orang berani po saiki santri sekolah sedelet ning sekolah Katolik ini entuk perang ku didarani pemurtatan ngono kuwi to gitu loh. Ini teman-teman ini meladani saya sampai semuanya dan itu ketua pemuda Katolik Jayapura dengan teman-teman semuanya gitu loh. Terus kok aku jare munafik mergo panitianya Katolik. Angel urip ning dunya saiki. Ngene salah, ngono salah. Gitu loh. Sembarang rewel, nuthuk saron jare bid'ah. Susin tuthuk kono. Gitu. Teman sekalian ya oke, saya kira saya usul Mas Helmi, nanti mungkin kalau masih ada waktu kita teruskan, tapi sekarang sudah saatnya kita mendengarkan karya-karya yang sifatnya estetik dengan artikulasi. Ternyata saya mandi pusaka ku ya Nokia ki, ya ageng Nokia. Aku mulai nganggo BlackBerry mah blero ya. Bingung ya. Wana apa? Aku smartphone, wah apa smartphone lah ngerti aku lah. Nah, saiki aku puisi tak tulis ngene iki ben rada awet. Nah. Iya. Saya nggoleki piye iki. Ini judulnya puisi persis tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ternyata nyambung ternyata. Sambung ke malaikat ya tak. Judulnya negara
dan bangsa yang kesepian. Kesepian. Ya, negara tak kesepian. Anggo lagu lagi. Bisa terus ya. Bisa neng-neng tak wis. Negara dan bangsa yang kesepian. Malam itu langit kelabu, tak ada angin, semua membisu. Bulan sembunyi karena malu, anaknya korupsi, budenya korupsi, palenya korupsi, mbahnya korupsi, partainya korupsi, cucunya korupsi, tapi tidak malu. Imo jenenge lagu Seriosa alias Groyosa. Ya. Ada. Ya. Ada negara kesepian karena tak punya bangsa. Oh, aneh lagi. Negara ora di bangsa nih. Ana ada bangsa yang kesepian karena tak punya negara. Kayak oke, negara sing ora di bangsane ora di negara. Ada lagi negara kesepian karena tak punya negara. Piye? Negara kelangan negara, piye? Rasane piye rasane? Betapa pedihnya hidup ini. Negara ora ndek negara. Wah, sepian tenan iki. Aku rasa mbayangke, mungkin salah menulis iki. Mbayangke ra tekan. Ngenes tenan iki. Juga ada bangsa kesepian karena tak punya bangsa. Loh piye ya? Detail ya, berarti cerdas itu. Punya kecerdasan budaya kuwi. Isan tafsir puisi itu cerdas banget nih. Bangsanya didol, ada rantai bangsa. Ini bangsat, rantai berarti ya. Celaka banget nih. Sebab, nah ini negara dipisahkan dan tidak nyambung dengan rakyatnya. Oh, atau negara bangsa tidak nyambung lagi. Dipisahkan rakyatnya. Apa lah? Oh. Dan rakyat dipisahkan dari bangsa. Loh, sekarang rasa toh rakyat bangsa ini dipisahkan. Begatan, talak pira orang ngerti ya. Bahkan bangsa tidak boleh ketemu dengan rakyat dan umat. Sekarang itu bangsa, rakyat, umat ini rasa ketemu malah. Nek nganake udah kata tenan. Umat ini harus ngaku sebagai bangsa dan rakyat harus ngaku sebagai umat, rakyat harus ngaku sebagai bangsa. Karena nek berat harus jangkep kiri gitu. Nek umat jangkep kanan, nek bangsa ya marah tetol nang tengah. Itu. Dan rakyat tak boleh ketemu dengan bangsa dan umat. Umat tak boleh ketemu dengan dan bersahabat dengan bangsa dan rakyat. Umat itu saya celaka. Umat itu tak boleh ketemu dan bersahabat dengan bangsa dan rakyat. Yang paling mengerikan setelah itu adalah ini kan penjelasannya. Jadi puisi ana penjelasannya iki. Kemudian kata tidak boleh bertemu dengan kata. Makna tak boleh ketemu dengan makna. Ketemu tak boleh ketemu dengan ketemu. Iya, angel lagi. Ketemu tak boleh ketemu. Angel lagi.
bisa dilakukan. Ketemu tak boleh ketemu dengan ketemu. Semua dijauhkan dan dipisahkan dengan semua. Jadilah negara rakyat dan umat kesepian. Sepi pun dipisahkan dari sepi. Dipisahkan dari sepi. Aku bakat jadi penyanyi. Wah, nek direkam yo saya rusak sing rekam. Wah. Wah. Dambian kan nek rekam nganggo pirangan hitam to. Katek putih ada rusak. Lokan sama. Lokan inti ya. Ketika semua itu sepi, dipisahkan sepi, maka menurut visi ini loh, ini hanya ma'iyah yang bisa menyatukan lagi. Hanya ma'iyah yang bisa menyatukan kata dengan makna. Umat dengan rakyat, umat dengan bangsa dan negara, dan kesepian pun bisa dilempar kembali ke angkasa. Dan ini lagunya kelingan. Malam itu langit kelabu, tak ada angin, semua membisu. Bulan sembunyi karena malu, anaknya korupsi, bapaknya korupsi, ibunya korupsi, mbahnya korupsi, cucunya korupsi, partainya korupsi, tapi tak punya malu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin Jamal, mungkin ada teman-teman dari siapa saja, mungkin bisa dari teman Papua, bisa dari apapun saja yang ditangkap, yang ditanyakan, yang ditambahkan dan seterusnya. Monggo. Sebelum Mbak Muzamil nanti ya. Menambahkan sedikit mungkin ini Mbah Nun, kalau menarik ke diskusi awal tadi mengenai sekularisasi, mungkin bisa diidentifikasi bahwa perbedaan-perbedaan di dalam dan di luar ma'iyah. Misalnya yang terakhir di diskusi yang tadi tentang pemimpin. Kalau pemimpin di luar ma'iyah itu kan lebih pada status, pada pencapaian, pada identitas, sehingga itu jadi perebutan. Sedangkan kalau yang saya rasakan di ma'iyah, di simpul yang saya ada di situ, pemimpin itu adalah fungsi gitu. Jadi memang harus ada yang memanage, harus ada yang jadi manajer gitu loh. Jadi siapapun kalau memang punya kapasitas memanage, ya dia akan jadi pemimpin. Jadi bisa jadi ada yang lebih prestisius posisinya di anatomi simpul melebihi dari jabatan manajer itu gitu loh. Misalnya dia fotografer, itu lebih prestisius karena pegang kamera yang mahal seperti itu. Itu tentang bedanya pemimpin di ma'iyah dan di Indonesia misalnya. Kemudian yang kedua mengenai tadi di awal mengenai usaha, mengenai kemandirian. Yang saya temukan bedanya kalau di sebelum saya dulu kenal ma'iyah, usaha itu harus diawali dari passion gitu ya. Passion itu, nah kemudian kalau di ma'iyah, kemarin terakhir saya berdiskusi banyak dengan Mas Helmi, istilahnya saya di workshop oleh Mas Helmi adalah bukan tidak sekedar passion tapi fadilah gitu. Kalau passion itu kan seolah-olah muncul dari dalam atau berdiri sendiri ya, atau itu hasrat, itu saya sukanya ini, ya saya bisnisnya ini. Tapi kalau fadilah itu ada memang persambungan atau pengkondisian dari Allah gitu. Misalnya kok saya ditempatkan di posisi yang di situ tidak ada yang memerankan sebagai fotografer misalnya. Jadi ya sudah, ini bukan saya harus jadi bisnis, jadi fotografi karena memang saya diposisikan oleh Allah di posisi itu. Jadi menurut saya bedanya di ma'iyah adalah ada persambungan dengan Tuhan. Kemudian kalau di luar ma'iyah
ide bisnis itu seolah muncul dari dalam diri sendiri. Mungkin dua hal itu tentang sekularisasi yang dibahas di awal dengan beberapa poin yang terakhir. Seperti itu. Itu Mas Jafar. Ya, tentang sekularisasi ini mungkin sedikit Mas Jamal bisa merespon karena Mas Jamal ini sedang secara serius mengkaji tentang makyah dan sekularisasi. Mungkin bisa disumbangkan item-item perbedaan itu. Sebagian saya kira teman-teman juga sudah tahu ya. Yang paling kentara itu kan ya kesadaran kita mengenai apapun saja eling kepada Allah gitu ya dalam banyak hal. Nah itu mungkin kalau kita mau menyusun agak skematis, mungkin bisa saja. Dan dalam hal ini Mas Jamal sedang mempelajari, termasuk dalam hal ilmu gitu ya. Ilmu kita sangat berbeda dengan yang selama ini disebut dengan sekuler itu. Kalau Mbah Nun menyampaikan yang paling radikal itu menurut saya, kalau Anda melihat apa-apa, usahakan ingat kepada Allah, ingat bahwa itu ada persambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dalam perbuatan-perbuatan atau perilaku juga demikian. Kemurnian seperti yang tadi sudah disampaikan itu juga bukti bahwa ada persambungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Rizky melihat dari sisi laku usaha atau bisnis pada fadilah. Jadi begitu banyak tebaran-tebaran bahwa kita harus ingat kepada Allah dan setiap teman-teman menurut saya menemukan itu. Mas Jamal silakan ditambahkan sedikit. Baik, terima kasih Mas Helmi. Tadi di awal kenapa muncul pembahasan mengenai sekularisasi kan setelah kita membahas tentang bahwa kita memastikan penghidupan kita, kemudian Mas Rizky bercerita tentang kemandirian teman-teman di Jikulan Syafaat, kemudian Yai Muzamil menambahkan berpesan bahwa jangan lupa bahwa kita harus minta izin dulu sama yang mempunyai alam ini, yang menciptakan ini, bahwa itu asal mulanya dan yang menyebabkan kerusakan-kerusakan terjadi hari ini adalah akibat sekularisasi. Nah sedikit memang tentang sekularisasi ini kan kalau saya coba pelajari bahwa akar katanya dia berasal dari saikulum, waktu sekarang. Pada intinya adalah sekularisasi itu pembebasan. Dia membebaskan manusia dari agama, gitu, dari Tuhan. Nah, setidaknya ada 3 hal ranah atau bidang yang dia mencoba untuk menghilangkan peran Tuhan atau ketersambungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah penidak keramatan alam, bahwa kita merasa bahwa sepertinya alam itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Yang pertama di situ. Yang kedua adalah desakralisasi politik, termasuk kaitannya tadi dengan kepemimpinan, bahwa sudah tidak ada peran Tuhan, tidak sakral lagi politik itu. Yang ketiga adalah, kalau bahasa ilmiahnya adalah dekonsekrasi nilai-nilai. Maksudnya adalah kita dibuat untuk mempertanyakan nilai-nilai yang telah ada. Jadi nilai-nilai yang ada, yang kita anut, bahkan agama sekalipun, itu dibuat hanya berlaku sekarang. Jadi dibuat hanya sementara, bahwa relatif, bahwa ke depan itu akan bisa berubah gitu. Jadi dibuat relatif apa yang sudah kita pegang. Jadi ketika ketiga hal itu berhasil dirusak dan berhasil dijauhkan Tuhan dari ketiga hal itu, maka itulah yang terjadi sekularisasi, bahwa kita terlepas atau kita menjauh, kita menghilangkan Tuhan, dan itulah yang terjadi
di Indonesia. Gitu. Maka kita di Ma'iyah yang dibangun adalah kesadaran, yang pertama adalah kesadaran sangkan paran, bahwa kita harus menarik jauh asal usul kita yang paling hakiki, yang paling awal, yaitu diciptakannya alam semesta, Nur Muhammad, alam semesta hingga kita. Jadi ketersambungan itu, keterkaitan itu, kesadaran itu yang harus selalu kita miliki. Jadi memang benar yang dikatakan Mas Rizky, penerjemahan nilai-nilai kesadaran ketuhanan itu dalam segala bidang itu memang menjadi kunci bagi jamaah Ma'iyah. Itulah yang membedakan antara Ma'iyah dengan yang di luar Ma'iyah. Sebenarnya kalau mau dicari akar permasalahannya, ya beberapa tulisan Mbah Nun juga sudah pernah menyinggung itu. Mungkin teman-teman bisa mencari mencari penjelasannya dengan kata kunci bahwa semua berawal dari Roma, perubahan atau abad pencerahan, yang semua berawal dari Roma. Roma itu maksudnya dulu ada pemindahan pusat agama Kristen dari Yerusalem kemudian ke Roma. Nah, itulah awal mulanya gitu. Nah, itu kata kunci yang mungkin bisa teman-teman telisik, bisa teman-teman cari, bisa teman-teman pelajari. Mungkin itu Mas Hilmi yang bisa saya tambahkan mengenai sekularisasi. Ya Mas Jamal, saya juga ingin merasakan gitu bahwa kalau kita pelajari ya di Ma'iyah itu, mungkin soal sekularisasi dan lain-lain tadi itu bisa kita uraikan secara sistematis. Tetapi yang utama menurut saya adalah ya kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu ingat kepada Allah atau tidak. Dan menurut saya ini pengalaman yang tidak pernah henti-hentinya dicontohkan, diberikan contoh oleh Mbah Nun mengenai bahwa Allah itu ada dan benar-benar bekerja gitu. Sementara kalau di dunia di luar kita, itu kan kalau teman-teman mungkin pernah menyimak, itu kan ada 3 jenis tauhid gitu ya. Ada tauhid uluhiyah, kemudian ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Benar nggih Ustaz? Nah, tauhid uluhiyah itu adalah keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu yang berhak disembah. Kemudian tauhid rububiyah itu adalah tauhid atau keyakinan bahwa Allah itu mengatur kehidupan kita, memberikan fasilitas, memberi rezeki, memberi apa yang kita butuhkan. Kalau dalam Ma'iyah yang lebih kuat lagi adalah memberikan sesuatu kepada kita sampai pada tingkat min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan atau pemahaman kita tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita juga sudah belajar banyak. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa dunia ini sudah bertauhid pada tauhid yang kedua dan ketiga, tapi belum yang pertama. Jadi belum menyembah Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi menurut saya pribadi tidak seperti itu. Saya kira semua orang tahu bahwa Allah itu yang layak disembah. Tapi tidak semua orang percaya atau berani percaya bahwa Allah itu menjamin rezeki kita, menjamin apa yang kita butuhkan. Dan kita bersama-sama dilatih terus untuk itu. Mbah Nun sering cerita mendapatkan rezeki yang tidak terduga dan tingkatnya itu cash gitu. Yang mungkin kita menganggapnya wah itu tingkatnya wali, tapi kan bukan itu ditekannya. Bahwa Allah memberi contoh, memberi bukti bahwa benar-benar memberikan jawaban yang sangat tunai gitu ya. Jadi rububiyah kita itu betul-betul diasah. Kalau pada situasi seperti itu, saya kira kita ya tidak sekuler, jauh dari sekuler. Kita wis ngerasake dan ngalami gitu ya. Nah, masalahnya adalah apakah institusi-institusi itu tertarik atau berminat terhadap yang seperti ini?
kan tidak tertarik membawanya ke misalkan ke meja akademis juga bagaimana cara membahasnya. Wong Tuhan itu tidak bisa diinvestigasi kan gitu, out of investigation. Tapi kita mungkin tidak perlu memaksakan sampai ke sana, minimal untuk diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita bersama keluarga, dan dari menit ke menit ujian-ujian keyakinan itu kita jawab dengan kesadaran rububiyah yang sangat tinggi, dan itu pelajaran di dalam ayah. Mengatakan Mas Jamal, Mbah Nun yang bisa saya tambahkan. Kita dengerin Kiai Kanjeng dulu supaya agak lebih bangun, dan sambil saya ingin bilang sama teman-teman terutama ya, sebelum ini Doni biar dibangunin.